Kisah intens investigasi. Setelah saling sindir di media sosial, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Fitri Saulteru justru semakin panas. Bahkan menariknya, di tengah Fitri Saulteru yang membongkar curhatan Dr. Oki Pratama yang mengaku stres dan menangis kala berteman dengan Nikita Mirzani pun justru memposting unggahan terbaru yang seolah menyatakan bahwa pertemanannya dengan Dr. Oki baik-baik saja. Hingga tak hanya baik selama 5 tahun mengenal, namun untuk selamanya. Begitupun dengan Dr. Oki yang juga membalas unggahan Nikita Mirzani, di mana ia yang mengajak siapapun untuk bisa adem ayem di tahun 2025 ini. Melihat Nikita Mirzani dan Dr. Oki yang mengungkapkan hubungan pertemanan mereka baik-baik saja. Lantas seperti apa Fitri Saulteru menanggapi hal tersebut? Benarkah ia pun tidak peduli tentang pernyataan keduanya? Lalu seperti apa pula Fitri Saulteru yang menyinggung sikap Nikita Mirzani yang seolah tidak pernah puas dengan hal apapun? Seperti salah satunya ia yang tidak puas dengan hasil oplas pada hidungnya hingga kerap merubah bentuk hidungnya. Dan bagaimana pula jawaban Nikita Mirzani yang menuding Fitri seorang pembohong hingga Nikita pun mencemooh Fitri. Di sisi lain, seperti apa menurut Rasman Nasution bahwa kini Nikita pun harus mempertanggungjawabkan omongannya untuk membayar uang sebesar 5 miliar rupiah yang ia janjikan. Karena jika tidak dibayarkan, hal tersebut disebut berbohong. Maka pilihannya pun untuk saat ini cuma dua, antara Nikita Mirzani membayar uang tersebut atau meminta maaf atas kebohongan yang dilontarkan dirinya. Dan bagaimana pula Fitri Saulteru yang mengaku siap untuk memberikan kesaksian atas perlakuan Nikita kepada Laura Mezani. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Fitri Saulteru dengan Nikita Mirzani pun kembali memanas setelah sebelumnya saling sindir satu sama lain. Kini Fitri Saulteru kembali membahas terkait pertemanan antara Nikita dengan Dr. Oki yang sempat membuat Dr. Oki curhat kepadanya sambil menangis. Sementara itu, lewat sosial medianya, Nikita Mirzani pun justru mengunggah sebuah video dirinya yang sedang melakukan panggilan video bersama Dr. Oki dan menuliskan sebuah caption seperti berikut ini. 5 tahun dan selamanya Dr. Oki Pratama. Sabar selalu my love. Tulis Nikita Mirzani. Bahkan video tersebut juga direspon oleh Dr. Oki, yang mana Dr. Oki pun seolah membenarkan perkataan Nikita bahwa pertemanan mereka pun baik-baik saja. Yo 2025 adem ayem. Harapan Dr. Oki yang merepost story Nikita Mirzani. Namun, Fitri pun justru mengungkapkan tidak peduli terhadap jawaban Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Lantaran, ia pun memiliki bukti rekaman saat Dr. Oki menangis ketika curhat dengan dirinya. Kakak Dr. Oki nggak ngaku, iya nggak apa-apa dia nggak ngaku, tapi kan aku punya rekamannya. Kasian sama dia kalau aku tayangkan itu suara dia sambil nangis. Niscaya dia akan, tapi nggak perlu takut juga sih bilangin sama Dr. Oki ya, karena banter paling-paling dia dibully, dia difitnah, dia dikata-katain, nggak penting juga. Selain
Selain itu, Fitri Saulteru juga menyinggung sikap Nikita Mirzani yang seolah tidak pernah puas dengan hal apapun. Seperti salah satunya Nikita yang tidak puas dengan bentuk dan hasil oplas pada hidungnya, hingga ia pun kerap merubah bentuk hidungnya itu. Bahkan Fitri pun kembali menyinggung bagaimana Nikita bisa puas kepada orang lain, mengingat hal-hal kecil saja ia pun tidak pernah puas. Selain itu, di video lainnya terkait dengan Dr. Oki, Fitri Saulteru juga memperingatkan Dr. Oki agar bisa berkata jujur terkait sikap Nikita kepada dirinya. Hal itu pun perlu dilakukan daripada nantinya Fitri pun membongkar bukti chat yang ada terkait kerugian yang dialami oleh Dr. Oki. Apalagi menurut Fitri, semua anggota keluarga Dr. Oki juga mengaku tidak suka jika Dr. Oki berteman dan dekat dengan sosok Nikita Mirzani. Gak usah lihat bukti-bukti hidung dia lebih parah dari itu. Yang sekarang udah diperbaiki puluhan kali aja lebih parah dari itu, guys. Ya, aku bukannya body shaming ya, tapi itu bentuk contoh untuk dirinya aja. Untuk dirinya aja dia kurang puas selalu. Apalagi untuk perlakuan orang lain terhadap dia. Untuk dirinya aja dia bongkar pasang kayak sepeda, bongkar pasang Lego deh, iya kayak Lego. Ayo belajar berani dan belajar jujur, Dr. Oki ya. Nanti kalau aku tayangkan itu percakapan kita yang banyak banget melibatkan kerugian skincare kamu, udah ya nanti panjang ya, panjang. Dr. Oki kan tahu sifat aku bagaimana. Udah, aku juga kasihan sama ibu, bapak, tante kamu yang terakhir ketemu di pengajian. Semua juga udah nggak suka kamu deket sama ibu. Ya, kenapa? Kamu terjerat dalam permainan apa? Nggak apa-apa, masih ada waktu kok, jauh-jauh dari manusia itu. Udah, nanti kalau aku tayangin apa? Ya pokoknya tobat, Dr. Oki, tobat. Ada rekamannya, aku sengaja selalu rekam ya, sengaja. Sebelumnya, Fitri Saulteru juga mengungkap agar netizen tenang karena ia akan mengungkap kelakuan Nikita Mirzani ke publik. Hal itu pun beralasan mengingat dirinya begitu mengenal sikap terdalam ibu 3 anak itu. Dan jika Nikita hanya bisa memaki, membuli dan juga menghina, bagi Fitri, hal itu pun tidak perlu dicontoh karena sebagai manusia, Fitri pun harus memberikan contoh dan pelajaran kepada Nikita agar tidak membalas dengan kata-kata kasar seperti yang dilakukan oleh Nikita. Pokoknya tenang netizen, tenang. Saya mengerti kegembiraan kamu itu, saya mengerti kegembiraan Indonesia dengan saya mengasih pelajaran ke manusia itu. Karena hanya saya yang tahu siapa dia sebenarnya, bagaimana kehidupan dia, sampai ke lubang hidungnya saya tahu ya. Jadi tenang aja. Kalau dia bisanya memaki, membuli, ngomong seenak otak dia yang kotor itu, nah saya nggak bisa. Kalau itu saya nggak bisa karena saya harus memberikan contoh juga bahwa memberikan pelajaran ke manusia itu dalam bermain sosial media, tidak dengan berkata-kata seperti yang dia lakukan ya. Itu emang kebiasaan dia. Iya, itu suka merendahkan, bullying itu. Mau mengucapkan nggak terima kasih juga sih, mau memberi pelajaran di akhir tahun ini buat pengguna sosial media dimanapun. Hindari unggahan-unggahan yang tidak bermanfaat, yang bikin kalian jadi mempunyai bad influence, apalagi dari seorang, nggak tahu ya kalian menganggap dia itu public figure atau bukan, tetapi kita harus punya tanggung jawab bersama untuk menjaga dunia sosial media ini sehat gitu ya, untuk membuat dunia maya ini menjadi contoh yang baik. Apalagi aku juga seorang ibu, punya anak-anak yang masih kecil, yang apa-apa itu kan lihat sosial media gitu kan. Kita harus sama-sama memberantas hal-hal yang nggak baik di dunia maya. Fitri pun
juga menghimbau pada orang-orang yang disolimi oleh Nikita Mirzani agar tidak takut kepadanya lantaran Nikita bukanlah siapa-siapa. Apalagi bagi Fitri, jika seorang ibu bisa mempermalukan anaknya seperti itu, bagaimana jadinya ke orang di sekitarnya yang sekedar membantu dan menolong serta tidak punya hubungan darah? Tentu tidak bisa dibayangkan seperti apa yang akan Nikita lakukan. Pasalnya, jika tengah ribut dengan orang lain, Nikita Mirzani pun justru menyebut orang tersebut adalah penipu dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Bak gayung bersambut, Nikita pun juga menyebutkan bahwa Fitri adalah seorang pembohong. Bahkan lewat sosial medianya, Nikita pun juga mencemooh Fitri lewat caption yang ia tulis. Nikita pun juga memberikan bukti bahwa Fitri juga pernah mengambil uangnya saat Nikita berada di dalam penjara. Hingga Nikita pun memperlihatkan seseorang yang kala itu mengantar uang tersebut ke Fitri, di mana orang tersebut terlihat dalam video yang dibuat oleh Nikita Mirzani. Satu kata buat aku, jangan pernah takut sama si ibu itu, karena dia bukan siapa-siapa ya. Dia cuma punya tuh kata Maison just tip, dia cuma punya bacot gedenya ya. Lawan. Selamat siang. Baru loh ini, baru loh tak lawan. Baru loh. Itu aja penipu lah, apalah yang penipu dia. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dzalik ya. Ginilah netizen ya. Kalian nikmatin aja si manusia yang hidungnya dikutuk itu. Kalau dia sebagai perempuan, sebagai ibu aja bisa mempermalukan anaknya seperti itu, apalagi ke kita-kita yang sekedar membantu, yang sekedar menolong, yang nggak punya hubungan darah ya. Nah itu aja bandingannya. Apa itu manusia? Bisanya fitnah. Itu kalau ribut sama orang, penipu. Ribut sama orang, ngata-ngatain yang nggak bener, ya nggak ngaca. Kata Fitri, anak emang nih kita punya uang, lu lupa? Nih orangnya yang nganter duit ke lu. Nih orangnya. Duit gua lu tilep waktu gua di penjara. Mana duit franchise? Duit franchise Dokter Oki yang masukin salon sampai 2 salon. Mana? Lu cuma kasih gue 30 juta. Mana uang baju tidur? Mana? Lu kasih nggak? Nggak usah deh, gue udah ikhlasin. Udah buat bantu hidup lo ya. Deh lo ambil. Udah tua. Ya. Ingat umur. Lantas, seperti apa menurut Rasman Nasution bahwa kini Nikita Mirzani pun harus mempertanggungjawabkan omongannya untuk membayar uang sebesar 5 miliar rupiah yang ia janjikan, karena jika tidak dibayarkan, hal tersebut disebut berbohong. Maka pilihannya untuk saat ini pun cuma 2, antara Nikita Mirzani membayar uang tersebut atau meminta maaf atas kebohongan yang sudah dilontarkan dirinya. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa, Rasman mengungkapkan jika ia siap menagih janji kepada Nikita uang sebesar 5 miliar rupiah. Mengingat Fadel pun belum juga ditahan hingga tahun berganti. Apalagi ada 2 poin yang Nikita tegaskan bahwa Fadel akan jadi tersangka dan juga ditahan. Hingga dari kedua poin tersebut, Rasman pun juga yakin saat ia diwawancara oleh tim Intens tepat 5 jam sebelum pergantian tahun kemarin, di mana tidak akan terjadi penahanan terhadap Fadel sebelum pergantian tahun. Tidak ada masalah.
namanya proses hukum itu tetap berjalan. Kita lihat saja, ya, dia masih bisa menghirup udara bebas nggak? Dia masih bisa ikut tahun baru nggak? Kita lihat. Ayo taruhan sama gue berapa? Gue punya uang nih 5 miliar. Gue akan ngajakin kalian taruhan tuh untuk 30K yang nonton, ya. Kalau si Kang Semir itu tidak akan tahun baruan di luar. Saya pada kesempatan ini, saya selama ini nggak pernah nagih kan. Nah, kalau sekarang saya tagih. Saudari Nikita Mirzani, adikku yang cantik, yang manis, yang suka koar-koar, yang suka bicara, yang suka hina-hina saya, suka berantem sama, ya, paling tidak dengan mantan sahabatnya, berantem dalam tanda kutip, ya, bukan menuduh. Jadi malam hari ini saya menagih. Kenapa saya bilang menagih? Janjimu sekarang pukul 19.38 WIB. Berarti waktumu tinggal 5 jam. Kalau dihitung itu 4,5 jam dari sekarang. Itu waktu yang kau janjikan sendiri untuk membayar 5 miliar kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa Fadel tidak tersangka dan tidak ditahan. Jadi ada 2 poin, tidak tersangka dan tidak ditahan. Bisa jadi tersangka tapi belum tentu ditahan. Bisa jadi tidak tersangka dan tidak ditahan. Yang 2 poin ini, insya Allah saya hakul yakin terhadap klien kami, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh, tidak akan ditersangkakan dan tidak akan ditahan. Karena itu, Saudari Nikita Mirzani, saya minta untuk kau membayar yang 5 miliar. Kita ini selalu bilang dia orang berduit. Nah, kalau orang berjanji 5 miliar, itu kan artinya dia ada duit. Jadi jangan dipermainkan, nanti Anda bisa dilaporkan loh bahwa Anda membuat sayembara palsu, keterangan palsu di muka publik. Dan itu punya konsekuensi. Menurut Rasman, tentunya kini Nikita harus mempertanggungjawabkan omongannya tersebut untuk membayar uang sebesar 5 miliar rupiah tersebut. Karena jika tidak dibayarkan, hal itu pun namanya berbohong. Maka Rasman pun menyodorkan 2 poin yang harus dipilih oleh Nikita Mirzani. Antara Nikita Mirzani membayar uang tersebut atau meminta maaf atas kebohongan yang sudah dilontarkan Nikita Mirzani. Bayarlah 5M itu bayar. Kalau tidak, berarti kau berbohong. Kalau berbohong, maka untuk mengobati ini hanya ada 2. Kau bayar atau kau minta maaf secara terbuka ke seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara. Karena itu ada di storymu atau di live acara apamu, handphone. Nah, kalau kau live atau kau buat postingan di story, artinya orang seluruh dunia bisa melihat itu. Maka kewajiban hukummu untuk meminta maaf. Itu pun kalau kami tidak mengambil langkah hukum. Jadi NM, Nikita Mirzani, sudah, kau dengan bermurah hati bayar. Lantas, seperti apa juga Fitri Sauteru yang mengaku siap untuk memberikan kesaksiannya atas perlakuan Nikita Mirzani kepada putrinya sendiri, Laura Mezani. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Salteru juga sempat mengungkapkan tentang kesediaannya untuk menjadi saksi yang meringankan dalam kasus Fadel Bajide melawan Nikita Mirzani. Mengingat Fitri Salteru mengaku tahu betul bagaimana perlakuan Nikita Mirzani kepada anaknya Laura Mezani. Apalagi ditambah pula dirinya pun memiliki banyak bukti percakapan dengan Laura yang sempat curhat kepadanya yang terdapat di telepon seluler miliknya. Ngomong masalah orang, masalah sendiri nggak diberesin, ya baiklah ya. Untuk Polres Jakarta Selatan, saya Fitri Salteru, jika membutuhkan informasi tentang kasus anaknya di Polres Jaksel, di handphone saya ini sangat banyak buktinya kelakuan si ibu itu terhadap anaknya. Saya akan dengan senang hati membantu yang membutuhkan informasi bagaimana sulitnya seorang anak memiliki ibu seperti dia, ya. Dan saya sampaikan nih ke Polres Jakarta Selatan atau ke lawyer yang sebelah, saya siap jika dibutuhkan keterangan mengenai perlakuan ibu itu terhadap anaknya. Ya, sekian, terima kasih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.